Oke, sebelum kita bahas soal relasi kuasa tadi, saya mau ke Bang Tobas. Kalau tadi Bang Tobas menyampaikan bahwa ini ada laporan ke polisi, ya kan? Itu infonya juga dari Pak Mentan sendiri. Indikator ada pemerasan itu buktinya apa sih sebetulnya, Bang Tobas? Ya. Yang disampaikan oleh Pak Mentan ke Nasdem. Ya, jadi gini, ini kan sebenarnya laporan di polisian sudah cukup lama. Ya, jadi bukan karena dipanggil, bukan karena digeledah kemudian akhirnya melapor seperti balas membalas, bukan. Sudah lama itu sejak tahun berapa berarti? Ya di tahun ini, tapi kan bukan setelah penggeledahan gitu ya. Nah jadi memang sudah ada, ya memang sudah ada. Kemudian kemarin ke Polda itu untuk memberikan keterangan lanjutan kan begitu. Jadi tidak ada kaitannya secara langsung sebagai pembalasan atau menyerang balik gitu. Enggak. Jadi itu yang pertama. Nah yang kedua ya ya kalau kita mendapatkan informasi ini gitu ya, tetapi tetap kita akan menyerahkan itu semua kepada proses hukum yang berjalan. Artinya kita ada bukti yang menguatkan itu tidak? Yang sudah dikantongi? Kalau misalnya bukti yang nggak mau disebutkan, oke lah kita paham. Tapi ada bukti yang menguatkan untuk itu nggak? Ya kalau dari informasi yang kita dapatkan sepertinya cukup kuat berdasarkan keterangan saksi-saksi gitu kan. Nah tapi seperti apa dan sebagainya, yaitu kita tidak akan mau masuk ke situ. Kita biarkan penegak hukum yang akan menelusurinya, mencari bukti-bukti dan sebagainya. Oke, tapi soal informasi yang didapatkan ini kalau tidak salah kan 2021 ya di kasus yang di Kementannya itu 2021. Apakah itu juga diterima informasi-informasi itu oleh? Nah begini, ini ada permasalahan juga. Ini kan dari KPK-nya sendiri belum pernah ada pernyataan ya terkait dengan kasus ini sebagai tersangka. Status hukumnya belum ada ya? Status hukumnya kan belum ada. Yang menyatakan status hukum ini adalah Pak Mahfud, pemerintah, menteri gitu. Padahal semestinya KPK belum mengumumkan, ini negara melalui pemerintah sudah mengumumkan. Nah ini jadi pertanyaan juga, kenapa KPK juga tidak tersinggung perannya diambil alih oleh Pak Mahfud gitu misalnya. Dan pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian Pak Mahfud harus mengumumkan itu seperti juru bicaranya KPK? Apakah Pak Mahfud adalah bagian dari KPK? Atau KPK dianggap sebagai bagian dari pemerintah? Itu kan kita inginkan ya. KPK ini dia harus independen. Nah kalau misalnya Pak Mahfud kemudian memposisikan diri, menyatakan pernyataan tersangka itu, ya berarti kan seolah-olah ya KPK-nya menjadi bagian dari pemerintah. Nah ini yang kita tidak inginkan juga gitu ya. Ya kita juga belum tahu nih sebenarnya statusnya apa. Ya karena KPK sendiri belum pernah menyampaikannya secara resmi. Oke, kalau Bang Tobas melihat kerancuan-kerancuan ini sebenarnya ada apa sih Bang? Ya gini, ini kan rangkaian-rangkaian peristiwa yang terjadi satu persatu kita bisa susun sebagai satu puzzle, kemudian kita akan lihat ini apa yang ada ya. Yang pertama ya misalnya dari sekian banyak yang kita inginkan ada proses penegakan hukum untuk kasus korupsi yang besar-besar dan sebagainya, tentu kita berharap yang besar-besar ini diproses ya supaya kita bersih dari korupsi. Tapi ya ada kesan bahwa ini kok dicari-cari yang terkait dengan Nasdem, kemudian akibat karena Nasdem mungkin menjalankan haknya sebagai partai politik ya untuk mencalonkan seseorang dan sebagainya, itu satu rangkaian tersendiri ya. Rangkaian yang lain ya tadi yang seperti saya sebutkan, kok ada cawe-cawe dari pemerintah terkait dengan proses yang dijalankan oleh KPK ini. Cawe-cawe dalam arti tadi menjelaskan kepada publik soal status gitu kan. Ya dan sebagainya, ada beberapa rangkaian-rangkaian yang kita tentu akan mencermati ini ya untuk melihat ya ini seperti apa yang terjadi. Tapi tetap posisi Partai Nasdem ingin kita tegak sebagai negara hukum. Kita perbaiki ini kalau misalnya ada masalah-masalah. Karena begini, mau kita bicara apapun, misalnya saya menyerang gitu ya, kemudian menduga ABC, itu orang akan melihatnya ini karena melakukan pembelaan diri saja. Ya karena diperlakukan seperti itu kemudian membela diri, artinya nggak ada ya orang akan melihat seperti itu. Oleh karena itu kita akan serahkan kepada publik untuk menilainya dari rangkaian-rangkaian peristiwa yang ada terjadi kali ini. Oke, dan sekarang tetap menyerahkan ke penyelidik ya semua proses hukum ini ya.
Ya, biar nanti proses hukumnya berjalan dan publik pun juga akan bisa melihat dan menilai apa yang sebenarnya terjadi di negara kita pada saat ini. Oke. Mas Yudi, apa yang sebenarnya terjadi kalau misalnya seperti gini, melihat ya, menarik apa yang disampaikan Bang Tobas juga, kita juga sama-sama mendengar gitu Pak Mahfud kan menyampaikan status hukum terhadap Pak Sahrul. Sebenarnya kan memang kewenangan itu ada di KPK, kemudian disampaikan oleh pejabat negara. Ada apa gitu, Mas Yudi? Itulah yang akhirnya menjadi salah satu dari banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi gitu ya. Namun saya melihat bahwa kebijakan pimpinan KPK untuk mengumumkan tersangka setelah ya ada pemanggilan kemudian ditahan gitu kan, itu kan artinya sudah sangat jauh dari ekspos, sudah sangat jauh dari sprindik terbit gitu ya. Karena setelah sprindik terbit kan tentu banyak kegiatan-kegiatan dilakukan, kayak kemarin kan penggeledahan dan sebagainya. Akhirnya masyarakat bertanda tanya, benar nggak jadi tersangka? Ya kan, apalagi kemudian muncul adanya dugaan pemerasan, ya kan? Ini mau kapan mau diumumkan? Kalau dulu Mas ya, begitu sprindik sudah muncul, mungkin ada yang langsung diumumkan gitu ya, ada yang mungkin beberapa hari kemudian gitu ya. Karena kalau sekarang pun ya sebenarnya para tersangka itu sudah tahu mereka jadi tersangka. Karena apa? Setelah sprindik terbit ya, dalam waktu 7 hari ya, itu harus sudah diserahkan kepada mereka SPDP-nya. Jadi buat apa lagi tunda-tunda? Penundaan-penundaan seperti inilah yang kemudian menjadi salah satu kegaduhannya, kayak tadi orang lain yang mengumumkan ya. Artinya KPK ya, saya pikir sekarang mulailah ya, harus sudah mulai berbenah gitu ya, bahwa ada loh celah-celah kebijakan mereka yang bisa disalah interpretasikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa terkait dengan kasus ini, pertama kasus korupsi tentu harus jalan terus ya. Nah, kemudian yang kedua ya, kasus pemerasan juga harus diusut gitu. Dan yang paling saya suka adalah kasus pemerasannya ini ya. Ingat loh, kasus pemerasan ini adalah kasus korupsi. Karena pemerasan dimaksud adalah pemerasan dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi itu termasuk ranah korupsi. Bahwa ini dilakukan oleh kepolisian. Artinya memang kalau di KPK sendiri tidak akan sanggup. Kenapa? Karena yang diduga memeras adalah pimpinan mereka. Ya, tidak mungkin penyidik KPK ya kan melakukan investigasi terhadap pimpinannya sendiri. Ya kan? Seperti itu. Jadi ini sudah pas lah bahwa KPK silakan lanjut mengusut kasus korupsi di Kementan. Nah, kepolisian yang saat ini sudah masuk penyelidikan ya, lanjut untuk melakukan proses hukum lainnya ya. Nah, seperti itu. Ini soal tadi itu menarik ya, tapi kita coba fokus dulu ke tema kita pagi hari ini soal pimpinan KPK diduga memeras Mentan, tanda tanya ya. Kalau tadi kan Bang Tobas menyampaikan bahwa bukti yang dimiliki ini adalah keterangan dari sejumlah saksi. Nah, meskipun ini tidak bisa dijelaskan semua kasus, tapi kalau kita bicara konteks secara keseluruhan, dengan keterangan saksi itu apakah bisa menguatkan bukti? Nah, tadi yang saya sebutkan ya, bahwa kan harus memenuhi unsur-unsur. Nah, dari unsur-unsurnya itu kita bisa melihat yang paling kuat adalah keterangan saksi. Ketika ajudan diperiksa, ya, kemudian ketika menterinya juga diperiksa, kemudian supirnya juga diperiksa, saya menganalisis konstruksi perkaranya adalah mereka mengetahui ya terkait dengan proses ya penyerahan uang gitu kan, yang diduga hasil dari pemerasan pimpinan KPK. Karena mereka yang bisa menjelaskan di mana, kapan, bagaimana, siapa, ya kan, kemudian berapa banyaknya. Karena kalau misalnya pemerasan dilakukan gitu kan, kalau tapi ternyata tidak ada deliverynya, tidak ada uang diserahkan, akan sangat sulit. Nah, ini kan berarti ada keyakinan ya. Nah, ini yang kemudian harus dikejar. Apa yang dikejar? Follow the money. Ikuti kemana aliran uangnya, bahwa diserahkan dari uang yang mana, kemudian uang itu nanti mengalir kemana, dan apakah langsung atau melalui kurir. Ya, karena kalau pengalaman saya menangani kasus korupsi, ya jarang orang menerima uang, para pejabat-pejabat negeri kita itu mereka langsung terima duit. Pasti mereka melalui kurir-kurir, perantara-perantara. Seperti itu, Mas Bayu. Oke, kalau misalnya melihat dalam konstruksi lagi, dugaan memeras Mentan gitu. Ya. Apa yang bisa kita, atau Mas Yudi capture gitu ya, kira-kira ya, karena masih dugaan, kita juga harus bicaranya dugaan gitu. Dugaan. Motifnya? Ya, motifnya adalah uang. Apalagi? Dengan menghentikan kasus begitu, atau apa? Ya, tentu kan ketika orang menyerahkan uang, ya pasti ada hal yang dilakukan. Nggak mungkin dong tiba-tiba ada uang diserahkan kepada kita yang nggak punya kewenangan, gitu kan? Pasti ada kewenangan di situ gitu. Dan pasti ada harapan. Dan kalau ini pemerasan juga ada tekanan.
Ya, itu yang tadi saya khawatirkan. Kalau isu ini, bukan isu ya, karena udah penyelidikan. Kalau kasus ini tidak tuntas, ya, masyarakat akan ragu mengenai proses hukum yang ada di KPK. Kenapa? Oh, apa benar dia bersalah, ya kan? Ya. Apa benar dia, kok dia itu kita diduga korupsi kok aman, ya kan? Tidak dipanggil misalnya. Akhirnya banyak dugaan-dugaan masyarakat. Akhirnya kepercayaan publik kepada KPK semakin menurun dan tentu kita nggak ingin ini terjadi. Oke, terakhir ke Bang Tobas tadi, mungkin sikap Anda sebagai politisi Nasdem dari parpol gitu. Ada instruksi khusus atau mungkin kebijakan strategi ya? Kita lihat kan kasusnya bukan seolah-olah ada penggeledahan, kemudian ada isu yang menyangkut salah satu kader. Mau diapain dengan kondisi seperti ini? Terutama masuk tahun politik nih, kita nggak bisa melepaskan itu juga. Ya, tentunya kita tetap gini, yang paling penting buat kita adalah kepada publik, ya, pertanggungjawaban kita kepada publik. Ya. Ada kader kita yang kemudian tersangkut kasus hukum, ya, kita menghormati penegakan hukumnya. Yang kedua, ada peristiwa-peristiwa yang tadi saya katakan cukup janggal, ya, yang kalau kita rangkai sedemikian rupa itu akan mengganggu negara hukum kita, mengganggu independensi penegakan hukum, mengganggu independensi KPK. Ya, nah karena itulah maka sebagai partai politik kita juga punya tugas untuk punya kerangka besarnya itu menjaga negara hukum. Yang paling penting itu, ya, karena itu ketika ada fakta, ada informasi dan sebagainya, kita harap fakta-fakta tersebut jika itu fakta berujung pada pelanggaran hukum, maka itu harus diproses secara hukum, ya, termasuk juga laporan-laporan yang saat ini sedang berjalan. Terima kasih Bang Tobas. Mas Yudi, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa kami juga sudah mencoba mengundang perwakilan KPK ya sejak kemarin untuk hadir dalam diskusi pagi hari ini, tapi pihak KPK juga belum merespon untuk hadir pada diskusi pagi hari ini.